masih tentang doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah, dzata bainina, dzata bainina, urusan-urusan kami, ay amrina, wa alif, wa dan alif, lembutkanlah, baina, antara, qulubina, hati kami, wahdina, wa dan ihdi, tunjukilah, na kepada kami, subulah, jalan as-salam, menuju keselamatan. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami, kemudian lembutkanlah hati-hati kami, atau satukanlah hati-hati kami, kemudian hidayahi kami, tunjukilah kami ke jalan yang menuju keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan. Wa najjina, wa dan najjina, selamatkan na kami, na kepada kami, min dari az-zulumati, az-zulumati, kegelapan, az-zulumati, kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya, ilan nuri, kepada cahaya. Wa jannibna, wa dan jannibna, jauhkanlah kami, jauhkanlah kami. Ini jannib, doa untuk anak-anak ketika nanti sudah berkeluarga, berumah tangga. Ada doa juga diajarkan Rasulullah ketika saat mau berhubungan suami istri. Ya Evi, paham Evi? Doa apa? Saat hubungan suami istri. Paham Musa? Apa doanya Musa? Udah hafal belum? Nanti kalau sudah berkeluarga itu wajib dibaca doa itu. Kenapa? Karena kalau tidak dibaca maka jin ikut andil dalam selimut kita. Musa misalnya nikah sama Cut Mutiah, begitu berhubungan tidak baca doa, jin ikut tuh. Makanya anaknya takutnya jadi bukan jin. Karena setiap aktivitas kita itu jin itu selalu ikut. Termasuk ini genduk-genduk yang santri putri kalau mandi ya, itu jin juga ikut ngintip, ngintil. Begitu kita baca doa, jin maka terhijab, terhalang. Kalau nggak baca doa, jinnya ikut. Ya. Kok nggak kelihatan Ustaz? Nggak kelihatan Abi? Jin melihat kita nggak melihat jin. Makanya begitu masuk kamar mandi, kita siapkan doa untuk menjadi hijab, benteng. Nah, doa diantaranya yang diajarkan Rasulullah selain di hadis yang ke-245 apa? Yaitu doa ingin saat berhubungan suami istri, Allahumma janibis syaitana wa janibis syaitan ma razaqtana. Hafal? Nah, nanti sebelum nikah hafal dulu itu. Kalau belum hafal doa itu nggak usah nikah dulu. Paham? Paham Musa? Ketika Musa mau naik ke istrinya wajib tanya, Bang, sudah doa belum? Belum. Turun kamu. Mutiah wajib begitu. Ya. Paham Mutiah? Ya. Seperti itu. Penting doa dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi ad-du'a silahul
minim. Kita nggak mampu untuk mengalahkan musuh yang tidak tampak, sedangkan musuh kita melihat kita, mengawasi kita. Kita tembakin gitu kan, kalau dia dipersenjatai oleh bos jin, ya mati semua kita. Tapi untuk nggak diizinkan oleh Allah mereka membawa senjata, hanya bawa apa? Bisikan, bawa pengaruh, merasuki dalam diri kita. Mau baca Quran dibuat malas dia, ngapain? Enak itu, enak main di empang. Jabal nggak kelihatan kemana, belum suara jabalisasi. Hah? Pengurus ya, kewajiban pengurus tuh mengingatkan, kemudian mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Armin juga kelihatan tuh. Armin siapa? Zainuri mana sih? Apal tadi doanya Nurul? Apal? Allahumma janibi syaitana wa janibi apa? Apalin. Kalau belum hafal Nurul nggak boleh nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa jannibna wa dan jannib, jauhkanlah na kami ya Allah al-fawahisyah, al-fawahisyah, perbuatan yang keji. Fawahish identik dengan perbuatan yang berkaitan dengan kemaluan. Fawahish itu zina, apalagi dengan anggota badan. Maka di situ ada wala taqrabu zina innahu kana fahisyah, perbuatan mungkar, maksiat, tapi khusus pada organ tubuh manusia yang biasa dilakukan dengan melalui tangan, mata, ya kemaluan itu fawahish. Ada surat Al-Ankabut ayat 4 berapa Nurul? Fahrul? 49 ya. Di situ firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antara hikmah salat itu adalah menjadi perisai, benteng untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Keji, al-fawahish, sama-sama kemaksiatan, tapi kalau fawahish berkaitan dengan apa? Organ tubuh kita. Tapi kalau mungkar itu sesuatu yang berkaitan dengan harta benda, pencopetan, perampokan, apalagi pencurian itu mungkar. Kalau fawahish ya bisa membedakan ya. Kalau fahisyah berkaitan dengan laki-laki perempuan, perzinaan dan lainnya. Kalau al-munkar perbuatan maksiat yang berkaitan atau yang mendolimi kepada, merugikan kepada orang lain, menipu, ya, merampas dan seterusnya. Wa ma zuhara minha wa ma batan, ma apa yang zuhara yang tampak, ma apa zuhara yang tampak, minha dari fawahish, wa dan ma apa batana yang tersimpan atau tersembunyi.
Ya Allah, hamba mohon kepadamu, jauhkanlah kami ya Rabb dari perbuatan keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Artinya apa? Kita minta lindungan kepada Allah, jangan sampai di halayak umum itu kita takut kepada Allah, kita malu untuk melakukan itu, sementara diam-diam dia asyik melakukan perbuatan maksiat itu. Paham dok? Contoh misalnya kita megang HP nih, di tempat lain yang diputar ceramah, ya, terus apa, kajian bahasa Arab atau yang lain. Begitu di kamar nyarinya bukan ceramah, cari YouTube, nyari ini, nyari artis-artis, nyari CCTV kamar mandi, menikmati dia. Nah, ini maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dia menikmati maksiat itu. Ini bisa menjadikan seseorang terputus dari rahmat Allah. Paham, Jom? Makanya doanya, ya Allah, baik dalam kerumunan, baik di dalam apa? Tempat ramai maupun sepi, jaga hamba ya Allah, lindungi hamba ya Allah, jauhkan hamba ya Allah dari kemaksiatan itu. Nah, inilah hingga kita nggak ada apa? Ketertarikan dengan kemaksiatan itu. Dicabut oleh Allah keinginan untuk maksiat. Nabi ulangi lagi, setelah doa itu maka Allah akan cabut keinginan maksiat dalam diri kita. Yang ada apa? Tetap pengajian, ada orang ya style itu. Diam-diam yang jangan kok malah nyari. Ya Allah, ya. Paham Febri? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, dihafal ya dek ya doanya, supaya benar-benar kita dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam naungan Allah. Kalau kita sudah menyerahkan secara totalitas, ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu sertai dengan doa, karena doa dalam merupakan ibadah, intisari dari ibadah itu doa. Senang kalau kita meminta, Allah itu senang sekali. Senangnya seseorang kalau saat kehilangan sesuatu lalu ketemu, itu kan senang sekali itu. Misalnya Hana kehilangan apa yang paling dicintai, apa Hana dalam hidup Hana apa? Yang dimiliki apa yang misalnya hilang, misalnya kalungnya hilang, seminggu 2 minggu gak ketemu, sebulan tiba-tiba balik, perasaan Hana mungkin wah bersemi, senang, bahagia gitu. Itu gak ada apa-apanya dibanding dengan kesenangannya Allah. Satu, ketika ada orang yang maksiat lalu bertobat. Lalu yang kedua, orang yang selalu merengek, menangis, memohon dan meminta kepada Allah dalam munajat doanya. Itu Allah senang sekali. Kalau kita mungkin diminta sekali dikasih, minta kedua mungkin dikasih sama kita, tapi yang ketiga biasanya yang ngasih bosen. Tapi Allah enggak, minta malah semakin membuat Allah senang, ya, dengan hamba yang selalu merengek. Dan jangan sampai ya aktivitas apapun kecuali kita minta kepada Allah agar Allah ridho, dan dimanapun kapanpun selalu minta perlindungan kepada Allah, karena kita gak mampu untuk bisa mengalahkan musuh yang tidak tampak oleh pandangan kita. Siapa dia? Iblis laknatullah. Dia mengincar misi visi satu, yaitu menjerumuskan kita. Misinya visinya satu, yaitu mengajak kepada semua manusia untuk masuk dalam neraka. Itu saja, supaya masuk manusia semua melakukan maksiatan. Azkar juga nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Allah,
barik berkahi lana untuk kami. Fi asma'ina, fi pada asma'ina pendengaran kami, asma'ina pendengaran kami, wa absarina, wa dan absarina pandangan kami atau penglihatan kami, wa qulubina dan hati kami, wa azwajina dan pasangan hidup kami. Kalau yang berdoa ini seorang perempuan berarti untuk suaminya. Kalau yang berdoa Musa berarti untuk Nurul istrinya. Apa Cut Muti'ah? Musa. Milih mana, Nurul apa Cut Muti'ah? Wa dzurriyyatina dan anak cucu keturunan kami. Kalau walad anak saja, auladina berarti anak kami. Tapi kalau dzurriyyatina apa? Keturunan, anak cucu keturunan, dzurriyyah. Kapan itu kumpul para pengurus, Edi? Komitmen di awal pengurus itu harus ada laporan setiap berapa? Sebulan atau 2 bulan sekali ke Abi dengan kegiatan, apa kekurangannya, apa yang menjadi kegiatan yang harus ditingkatkan lagi ya. Kumpul pengurus, kemudian hasil musyawarah atau hasil meeting itu dibawa ke Abi supaya jalan struktur kepengurusannya. Nah, siapa yang kemarin yang melanjutkan studi diganti aja nama-nama. Tuh burung ikut ngaji deh. Tangkap dulu Nur. Ya Allah. Itu Nisa, ditangkap Nisa tuh burung ikut ngaji. Nah, itu belakang. Burung aja ikut ngaji. Wa tub alaina, wa tub alaina, wa dan tub, terimalah taubat alaina atas kami atau taubat kami. Innaka sungguhnya engkau ya Rob, anta engkau ya Rob, at-tawwab, dat yang penerima doa, yang dat yang menerima taubat, ar-rahim, dat yang maha penyayang atau pengasih. Alif sudah setoran belum? Tahsinnya sama siapa ini Alif sekarang? Tahsin baca Quran. Waj'alna, wa dan ij'alna, jadikanlah kami syakirin, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatmu. Kalau bisa usahakan, upayakan sebelum kita doa, kita membaca doa kalimat doa ini sebelum kita doa di akhir dari setiap sholat kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatik wan nar. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, urutan wirid itu ya, Abi, supaya ada kesamaan di antara kita. Jangan sampai wirid aja nggak hafal. Pertama apa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li huquqil wajibati alayya wa li man ahsani alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Atau paling pendek, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wad dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu, hunya panjang. Ada yang siapa ya kemarin nanti dengar itu, wahdahu la syarika, hunya panjang. Kenapa?
mat silah qasira hu. Setiap kalimat hu sebelumnya berupa harokat yang hidup maka menjadi panjang. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali salah marat. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, a'inna ala dzikrika, bimbing kami agar hati kami selalu mengingatmu ya Allah. Wa syukurika, jadikan hamba yang terbaik dalam mensyukuri karunia dan nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan hambamu ini ya Allah yang terbaik dalam ibadah kepadamu. Itu doa. Tambah boleh Allahumma ajirna minan nar, kemudian baru Allahumma anta salam wa minkas salam. Terusnya kemudian ayat kursi baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Ya, harus ada kesamaan. Santri satu yang santri yang lain ngimamin kok zikirnya beda-beda kan lucu. Satu alma mater kok beda-beda. Ya, usahakan ayat kursi jangan sampai tidak dibaca. Karena sering habis sampaikan, barang siapa membaca ayat kursi duhur maka sampai asar dia dalam penjagaan Allah. Dibaca habis asar maka sampai maghrib dalam naungan Allah. Maghrib dia baca, isya dalam lindungan Allah. Subuh dia membaca, ketika saat tidur dia membaca, maka sampai bangun pun dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah. Dahsyatnya ayat kursi itu. Ya, jangan sampai tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna, wa dan ij'alna, jadikan kami ya Rabb syakirina, orang-orang yang mensyukuri karunia, linikmatika karena nikmatmu, musnina yang selalu menyanjung, biha dengan nikmatika, musnina yang selalu menyanjung. Menyanjung itu apa? Kalau kita apa? Bahasa kita misalnya contoh begini, Hisham dikasih Musa sesuatu yang Musa nggak berikan kepada siapapun. Kemudian Hisham itu ada rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang nggak bisa ditorehkan dengan kata-kata, yang nggak bisa dituliskan dengan torehkan dengan tinta. Tapi dalam hati itu bagaimana ya untuk mengekspresikan tanda bahagia dan sukanya, senangnya, terima kasihnya kepada Musa. Akhirnya lah terucap ya dengan sanjungan. Apa sanjungan itu apa? Leman. Apa? Musa, subhanallah, kata Hisham itu, Kak Musa luar biasa. Selama ini saya hidup, ya, saya punya teman sebanyak ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi di antara mereka tidak sebaik Kak Musa. Walaupun berjuta-juta bintang di langit, namun satu yang bercahaya. Walaupun teman-teman yang banyak yang baik, tapi Kak Musa yang kucinta. Nah, ini asna muslimin untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, jadikan kami ya Rob sebagai hamba yang selalu menyanjung keagunganmu, menyanjung karena rahmatmu, menyanjung karena karuniamu. Kemudian qabilina yang menerima laha kepada nikmat itu, wa atimma dan sempurnakanlah ya Allah kepada nikmat itu alaina untuk kami, alaina atas kami,
alaina kepada kami. Rawa meriwayatkan hadis Al-Hakim, Imam Hakim an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Ya, doanya dihafal ya Musa. Jadi ada satu, besok satu, besoknya lagi satu, kumpulin jadi doa. Kalau Musa baca doa-doa ini insya Allah maghrib sampai isya tidak selesai. Ya ada variasi lah, masa doa duhurnya itu, asar itu lagi, maghrib besok itu lagi. Ya Allah, ya ada variasi ya Jom. Karena Abi sering contohkan itu, biar gak bosan yang mendengar, tapi kita paham apa yang kita minta. Baik, itu saja barangkali, kemudian manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mufradatnya tambahin satu, mulai dari Ardu dibaca dulu.